Dan juga kaidah usul fikih yang menyebutkan mana yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ketika seseorang melaksanakan pernikahan dan dia sudah wajib hukumnya untuk menikah karena sudah memenuhi syarat, dan tentunya agar itu bisa sempurna dengan baik, maka harus dilaksanakan pencatatan. Maka secara otomatis berdasarkan kaidah usul fikih tersebut, pencatatan nikah itu menjadi hukumnya wajib. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, tentunya banyak manfaat sekali, sangat banyak manfaat yang dapat diperoleh bagi seseorang yang melakukan pernikahan dan dia melakukan pencatatan di kantor urusan agama. Yang pertama, perlindungan hukum. Pencatatan nikah memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak. Karena akta nikah menjadi bukti sah atas pernikahan yang sangat penting dalam berbagai urusan seperti hak waris, hak asuh anak, perceraian, dan pembagian harta bersama. Manfaat yang kedua, kepastian hukum. Dengan adanya pencatatan nikah, status pernikahan menjadi jelas dan pasti. Hal ini dapat mencegah terjadinya perzinahan atau pernikahan siri yang tidak tercatat, yang seringkali menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Yang ketiga, ketenangan batin. Bagi pasangan yang telah menikah, pencatatan nikah memberikan ketenangan batin karena status pernikahan mereka diakui secara hukum dan agama. Mereka tidak perlu khawatir dengan berbagai permasalahan hukum yang mungkin timbul akibat pernikahan yang tidak tercatat. Manfaat yang keempat, kesejahteraan anak. Pencatatan nikah juga sangat penting bagi kesejahteraan anak-anak. Akta kelahiran anak yang dikeluarkan berdasarkan akta nikah orang tua akan memudahkan anak-anak dalam berbagai urusan administratif seperti pendidikan, kesehatan, dan kepemilikan harta. Dan manfaat yang kelima yaitu mencegah terjadinya konflik keluarga. Kalau pencatatan nikah dapat mencegah terjadi konflik keluarga di masa depan. Dengan adanya akta nikah, hak dan kewajiban suami istri menjadi jelas sehingga dapat meminimalisir potensi perselisihan. Aku berdoa astagfirullah li wa lakum wa lil jami'il muslimin min kulli dzanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katsiran. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan pernikahan tanpa melaporkan dan melakukan pencatatan di kantor urusan agama, maka akan ada masalah yang muncul. Yang pertama itu sulit mengurus dokumen kependidikan. Ada seorang kepala sekolah nelfon saya, Ustaz, anaknya kan mau dapat ijazah sebentar lagi karena sudah mau naik kelas 6. Sementara dulu orang tuanya dikasirin. Sementara ketika mau mengisi ijazah harus sesuai dengan akta kelahiran. Bagaimana solusinya? Itulah akibat seseorang melakukan pernikahan siri, sehingga tidak bisa dokumen muncul, baik akta kelahiran, kartu keluarga dan sebagainya. Maka tentu memang solusinya adalah melakukan isbat nikah di pengadilan agama, dilaporkan, dan tentu biayanya lebih besar daripada menikah yang secara normal. Maka ini perlu menjadi perhatian kita. Demikian juga ketika kita tidak memiliki dokumen yang lainnya, mau sebanyak apapun uang kita, akan ada ibadah yang tidak bisa kita laksanakan seperti pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Kenapa enggak punya dokumen? Kenapa dari awalnya menikahnya siri, sehingga tidak punya kartu keluarga, tidak punya KTP, tidak punya akta kelahiran dan lain sebagainya, sehingga pengurusan paspor itu juga kesulitan. Maka ini perlu menjadi perhatian bagi kita, sehingga ketika kita hendak melaksanakan ibadah, diantaranya yang sangat agung melaksanakan ibadah haji, terkendala karena kita tidak melakukan pencatatan dalam pernikahan. Yang kedua, perlindungan hukum dan sosial. Pasangan yang menikah di bawah tangan
tentu tidak memiliki perlindungan hukum terkait hak waris, tunjangan, dan status hukum anak. Kalau pasangan tidak sah secara hukum, maka anak yang lahir juga tidak bisa mendapatkan tunjangan. Misalnya seorang ASN yang tentu anak memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan 2 orang, tapi karena nikahnya siri atau mungkin nikah keduanya memiliki anak tidak tercatat sehingga dia tidak memiliki dokumen, maka tidak memiliki hak sama sekali. Maka tentunya tidak dapat kita pungkiri banyak mafsadat dan banyak kerugian ketika kita melakukan pernikahan tanpa dilaporkan dan dicatat di kantor urusan agama. Saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, baik yang anak yang menikah atau yang hendak ingin menikah, maka hendaknya menikah secara agama sah dan juga secara negara juga diakui, sehingga dalam melaksanakan dan menjalankan kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan